عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أوليائه وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولد أولادهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافعة لكل ساعة حاصلة لكل مقصود مانعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita akan kembali yang terjemahan halaman 106 kita ulang sedikit nanti kita kembali. Adapun untuk kitab bunyinya halaman 44 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwal asbabil jalibatil muhassiratil lirizqi iqamatis salati bil ta'zimi wa rusuhi wa ta'dilil arkani wa sa'il wajibatiha wa sunaniha wa adabiha wa salatul duha fi dzalika ma'rufatun mashhuratun wa qira'atu suratil waqi'ati khususan bil laili waqtan naumi wa qira'atu suratil mulki wal muzammili wal laili idza yaghsha wa alam nasrah laka wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa aqwal asbabil jalibatil muhassilatil lirizqi iqamatus salati bi ta'zimi wal khushu'i wa ta'dilil arkani wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Sidih. Wa aqwal asbabil jalibat, dan yang paling kuat asbabil jalibatil muhassilatil rizqi, dan adapun yang paling kuat daripada sebab-sebab untuk mendatangkan dan menghasilkan rezeki. Jadi babnya kita fasal ini, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim ini Syekh Zarnuzi memasukkan satu fasal, yakni faslun fima yajribu rizqa. Satu pasal di dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Kenapa ini dimasukkan di dalam pasal ini, rezeki? Karena rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan itu ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin.
Ada yang terlihat dengan mata yang zahir, tapi yang ada juga nikmat yang tidak tampak dengan mata kita. Ada nggak? Nah, begitu juga rezeki. Nah, salah satu di antara rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. Ilmu rezeki bukan? Rezeki bukan? Ilmu ini rezeki. Nah, sekarang bagaimana cara bagi kita talibul ilmu sebagai penuntut ilmu ini biar dapat mudah tuh rezeki yang berupa ilmu itu biar dapat masuk sama kita. Makanya ada pasal yang mendatangkan rezeki. Nah, bagaimana bagi kita sebagai orang yang menuntut ilmu ini biar mendapatkan itu rezeki berupa ilmu supaya mudah kita, biar gampang untuk mendapatkan ilmu. Ilmu bukan pengetahuan. Beda antara ilmu dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu cukup kita dengan cara autodidak, tanpa ngaji, tanpa dengan seorang guru, baca saja di rumah dengan rajin kita membaca ini itu, kira-kira bisa tahu nggak? Bisa tahu nggak? Itu pengetahuan. Beda dengan jadi pengetahuan itu bisa kita cari dengan sendiri, dengan memperbanyak membaca kita, dengan memperbanyak menghafal kita, dengan memperbanyak pengetahuan kita apa yang ada di sekitar itu insya Allah bisa. Tapi tidak dengan ilmu. Kalau ilmu dia harus ada guru yang mengajarkannya. Ya, harus ada guru yang mengajarkan dia sehingga tersambung antara ilmu yang dia dapatkan dari gurunya itu. Jadi nggak bisa kalau hanya otodidak saja, ya nggak bisa dia untuk bisa itu. Dapatnya bukan ilmu, tapi dapatnya apa? Pengetahuan aja dia. Nah, sekarang yang kita mau dapatkan itu orang yang berilmu, insya Allah sudah pasti berpengetahuan. Tapi orang yang berpengetahuan belum tentu berilmu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini, selain kita belajar dengan bersungguh-sungguh, selain kita luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu, takzim kepada guru dan lain sebagainya dalam rangka mencari ilmu. Nah, di antaranya itu dituliskan oleh beliau ini cara-cara untuk bisa mendapatkan rezeki berupa ilmu. Bagaimana caranya? Apa sih yang bisa mendatangkan rezeki ilmu itu? Selain daripada rezeki yang secara zahir. Nah, bagaimana caranya? Banyak sebab-sebabnya. Tapi di antara sebab-sebab yang paling kuat untuk bisa mendapatkan rezeki, nah ini dia. Wa aqwa asbabil jalibatil muhassalatil rizki. Dan ada pun sebab-sebab yang paling kuat, sebab-sebab yang paling dominan untuk bisa mendatangkan dan menghasilkan rezeki berupa ilmu itu. Paham maksudnya? Apa? Iqamatus shalah. Mendirikan salat itu sebab yang paling utama. Karena ilmu ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Karena ilmu datangnya dari Allah. Oleh karena itu harus menjaga hubungan orang yang menuntut ilmu itu kepada sang pemberi ilmu, yaitu Allah. Nah, salah satu sarana untuk bisa menjalin hubungan kepada Allah yang paling utama, sarana komunikasi kita dengan Allah apa? Apa? Salat. Ya, itu sarana yang paling utama. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, baik mendapatkan rezeki, baik itu rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin, adalah sebab yang paling utamanya itu untuk bisa mendapatkan itu adalah dengan iqamatus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat yang bagaimana? Bita'zimi wal khusu'. Tapi
mendirikan sholatnya bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi dia harus bita'zim, dengan mengagungkan sholat, dan juga bil khusyuk, yaitu dengan cara yang apa? Yang khusyuk sembahyang, nggak main-main sembahyangnya, wudunya nggak main-main, rukuknya nggak main-main, sujudnya nggak main-main, gitu. Kalau seandainya itu bisa dia lakukan, maka insya Allah Allah akan bukakan tuh keran-keran rezekinya tuh. Insya Allah dibukain karena Allah. Gampang aja. Umur sih boleh tua. Emang kalau ngapal rada-rada susah gitu ya? Iya. Tapi kalau Allah mau bukain, Allah mau mudahin, bisa nggak? Bisa aja. Ya, dulu ada guru tua namanya Mu'alim Zaini. Guru tua itu, dia Mu'alim Zaini. Salah satu guru daripada saya punya orang tua, saya berbuat di Mafullah Kiai Haji Muhammad SAW. Dia adalah gurunya Mu'alim Zaini. Di Mu'alim Zaini ini orang alim, tapi orang alim beliau ini kealimannya bukan dari awal, bukan dari kecil dia belajar ilmu, enggak. Tapi di usia yang sudah lanjut setelah berkeluarga. Jadi setelah dia kawin, kebetulan dia kawin sama anak punya mertuanya dia ini kiai, paham kan? Nah dia punya mertua kiai, orang alim. Nah sekarang jadi dia kayak merasa kecil gitu. Akhirnya dia berkhulwat, dia mencoba untuk menyendiri, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia malu ke mertua gua. Ya, akhirnya dia ngaji terus. Nah, jadi jangan khawatir, kita udah tua belum? Ya, jadi ada kesempatan buat kita untuk begitu. Ilmu bisa datang ke siapa aja. Ya, ilmu bisa datang sama dia. Coba kita lihat bagaimana Imam Abu Hurairah. Padahal Imam Abu Hurairah berhubungan sama Nabi hanya 4 tahun dalam Islam. Padahal Abu Hurairah masuk Islamnya terlambat dibandingkan yang lain-lain. Lebih lama Abu Bakar As-Siddiq, lebih lama Umar, lebih lama yang lain lebih lama. Tapi Abu Hurairah beliau masuk di akhir-akhir tahun 7 Hijriah baru masuk Islam. Sementara Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti kan tidak lama beliau sama Nabi, hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun. Tapi dalam catatan sejarah, ternyata Abu Hurairah adalah sahabat satu-satunya yang paling banyak menerima hadis dari Rasulullah. Sahabat yang paling banyak menerima hadis Abu Hurairah, 5.437 hadis. Masya Allah. Beda sama Anas bin Malik, 11 tahun sama Nabi hanya 2.200 hadis. Beda dengan Siti Aisyah. Aisyah istrinya Nabi Muhammad hanya 2.100 hadis. Tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa. Kenapa? Keterlambatannya tidak menjadi mengecilkan dia. Dia tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya dia bisa mendapatkan ilmu dari Rasulullah, gudangnya ilmu. Makanya dia banyak bertanya, dia banyak ini, dia banyak itu. Akhirnya wajar kalau dia mendapatkan ilmu yang banyak. Wajar kan? Wajar. Karena dia banyak bertanya. Kalau ngaji sama Rasulullah, dia nggak kayak kita. Kalau kita kan kumpul menunggu kedatangan guru, betul ya? Nah, kita datang baru. Kalau guru lambat datangnya, begitu ngeliat jamu, kayaknya lambat ngaji. Enggak, dia bukan nyindir yang tadi, bukan ini. Iya, kita begitu. Kalau beliau enggak mau ngajinya luar biasa, dia akan tungguin di majlis. Tapi dia datangnya ke rumah Rasulullah, dia tungguin rumah Rasulullah. Jadi mau datang ngaji, dibarengin datangnya, diikutin Rasulullah Abu Hurairah. Dia lihatin itu Rasulullah keluar dari pintu rumah, kakinya kaki apa yang langkah yang pertama. Itu Rasulullah kalau ketemu sama orang tua di jalanan bagaimana ya?
Kalau ketemu sama anak muda, anak kecil bagaimana ya? Semua itu dilihat oleh Abu Hurairah, ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ilmu bukan? Masya Allah. Besok kita begitu. Jadi jangan nunggu di sini. Jadi jangan merasa kecil. Nah, sekarang di antara sebab-sebab untuk bisa mendatangkan ilmu rezeki berupa ilmu supaya mudah kita, ya mudah supaya gampang terima ilmu, gitu. Walaupun kalau ibarat kaset kalau kaset kosong buat merekam bagus nggak? Bagus nggak? Ini kalau kita kasetnya kosong apa kaset apa ini? Kalau kaset kosong buat merekam bagus nggak? La ilaha illallah. Kan tukang sekuteng kadang-kadang tuh di sini. Ya, kalau ini kan kita udah susah mau merekam. Dapat ini yang Nah, itu jangan menjadi kendala buat kita. Ada jalan keluar. Kata Syekh Zannusi dalam kitab Ta'limul Ta'lim, jangan kecil hati. Jangan gara-gara begitu akhirnya engkau jadi lemah menuntut ilmu. Jangan. Ada cara-cara untuk bisa mendatangkan rezeki berupa ilmu. Dan yang paling kuat, wa aqwa asbabil jalibatil muhassidatil lirizqi. Dan yang paling kuat, sebab yang paling kuat untuk bisa mendatangkan jalibah, mendatangkan, ya, dan juga al-muhasilah, dan menghasilkan rizki. Untuk mendatangkan apa? Ini maksudnya rizki di sini, rizki dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ilmu. Bagaimana caranya? Iqamatus shalah. Dirikan. Mendirikan sholatnya dengan bagaimana? Bita'dhimi wal khusyuk. Yaitu dengan cara kita mengadakan sholatnya itu dengan penuh pengagungan kepada Allah. Jadi benar-benar kita membesarkan Allah. Jangan sampai Allahu Akbar. Enggak ada Allah dalam pikiran kita. Ketika kita berucap takbiratul ihram, Allah. Adakah Allah sudah dalam ucapan itu? Kenapa kok mengawal padahal segala sesuatu di dalam mengerjakan sesuatu? Nabi mengajarkan kita, Islam mengajarkan kita, awalilah setiap pekerjaan itu dengan membaca apa? Dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam sholat diawalinya bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Dengan apa? Takbiratul ihram. Definisi sholat adalah amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan apa? Salam. Bukan dengan bismillah, tapi dengan kenapa takbir? Makanya nggak boleh itu kalau kita baca Kasifatus saja, kitab Kasifatus saja, itu syarat takbir saja, Pak. Ya, syarat takbir saja kurang lebih 16 syarat untuk bisa sempurna takbir kita. Itu untuk takbir atau ihramnya saja. Ya. Syaratnya begitu banyak. Nah, sekarang syarat kita itu gimana nih? Takbir atau ihram kita. Ada? Wah. Begini. Kemarin aku ngapain sih? Dan kita takbir aja main-main. Kenapa dengan takbir? Allahu Akbar. Nggak sah sholat kita. Walaupun dengan nama Allah, Allahus Salam, nggak sah. Kita pakai Allahul Adil, nggak sah. Supaya kita harus dengan takbir. Takbiratul Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ada nggak? Allahu Akbar pakai uang. Orang yang bersembahyang Allahu Akbar. Kenapa dengan Allahu Akbar?
mengagungkan Allah. Artinya kalau kamu sudah Allahu Akbar, berarti pekerjaanmu kecil, berarti usahamu kecil, berarti daganganmu kecil, berarti keluargamu kecil, berarti semuanya. Yang besar siapa? Allah. Allah. Masya Allah. Jadi sebaliknya harus apa? Bita'zimi wal khusyuk, dengan ta'zim, pengagungan yang maksimal, dan juga dengan rasa khusyuk. Kalau khusyuk bermakna kalimat berat gitu Pak. Tapi Imam Nawawi paling tidak minimal kata Imam Nawawi, sebab kalau khusyuk benar-benar khusyuk berarti dari awal hingga akhir harus ada Allah di dalamnya. Berat nggak? Berat. Kita maaf, ibu maaf. Kita sembahyang pernah nggak khusyuk? Nah, sering. Gile. Allahu Akbar. Nah, minimal katanya, kalau kamu mau khusyuk dari awal hingga akhir berat dan tidak ada yang mampu gitu. Kata Imam Nawawi, minimal di dalam takbiratul ihram itu harus ada Allah. Itu minimal itu untuk kita yang khusyuk. Makanya rukun di antara rukun sholat adalah niat. Niat sholat itu adanya di mana? Bukan di musolli. Kalau musolli bukan niat, dia lafaz niat. Orang sah sembahyangnya nggak baca musolli, sah nggak? Sah karena dia di luar sholat. Yang wajib itu bukan musollinya, apanya? Niatnya. Nah, niat adanya di mana? Inda takbiratil, ketika engkau bertakbiratul ihram, hadirkan Allah di situ. Hadirkan Allah masukin dalam diri kita. Ya, bahwa kita ingin sholat, masya Allah. Itu namanya bil khusyuk. Wa ta'dilil arkan, dan juga melakukannya bukan hanya dengan penuh pengagungan kepada Allah, bukan hanya dengan khusyuk, tapi juga wa ta'dilil arkan. Lakukanlah sholat itu dengan baik, menjalankan rukun-rukun sholatnya, wasaili wajibatiha, dan semua kewajiban sholatnya. Jalanin itu. Bagaimana mungkin khusyuk kalau kita tidak tahu mana rukun-rukun sholat, mana bagian yang wajib sholat? Bagaimana kita bisa mengagungkan sholat itu dengan baik, mendirikan sholat dengan baik, sementara kita tidak tahu tentang arkan sholat, rukun-rukun sholat. Nah, di antaranya wa ta'dilil arkan. Kalau kamu sembahyang dengan seperti itu, insya Allah terbuka tuh pintu rezeki ilmu buat kamu. Masya Allah. Apa rukun-rukun sholat itu? Jalannya dengan baik. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? Ada 17 rukun sholat itu. Bahkan ada yang mengatakan bukan 17, berapa? 13. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Di mana perbedaannya? Di tumanina. Kalau yang 13, tumaninanya dijadikan satu, ruku dan tumanina, begitu bahasa. Sujud dan tumanina, i'tidal dan tumanina, duduk di antara dua sujud dan tumanina. Karena tumanina hanya ada 4 tempat yang kita diwajibkan untuk tumanina. Tumanina ini bagian wajib sembahyang. Enggak sah sembahyang kalau tidak ada tumanina. Di mana tumanina itu? Ada 4 tempat yang wajib kita bertumanina. Yang pertama, indah ruku. Ketika apa? Rukunya wajib apa sunnah? Rukunya wajib apa sunnah? Wajib. Rukunya wajib. Tumaninahnya juga. Yang sunnah bacaannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sunnah. Jadi kalau ada orang ruku
tasbih sah nggak? Sah nggak? Sah. Karena membaca tasbih di dalam rukuk dan dalam sujud sunnah. Lalu di mana lagi tumaninannya? Inda i'tidal, ketika sami Allahu liman hamidah, itu i'tidalnya wajib. Bangun dari rukuk namanya i'tidal. I'tidalnya wajib. Dan tumaninah di dalam i'tidal hukumnya enggak boleh. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Enggak ada tumaninah. Jadi sami Allahu liman hamidah, diam saja. Ada tumaninah di situ. Nah, itu namanya kita mengetahui 17 rukun sholat ini harus diketahui. Nah, dari 17 ini ulama bagi 3. Yang 17 ini dibagi rukun sholat yang 17 dibagi berapa? 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Dari yang berapa? Dari yang berapa? Jadi yang 17 ini dibagi berapa? Dibagi 3. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu apa? Hati. Dia hanya satu. Dalam yang 17 itu ambil satu, rukun qalbi yang dengan hati. Yaitu apa? Yaitu apa? Niat. Nanti ada lagi rukun qauli. Qauli itu bacaan. Berarti di dalam sembahyang ada bacaan yang wajib dibaca. Kalau dia tidak dibaca, nggak sah. Karena dia rukun. Paham nggak maksudnya? Apa tuh yang masuk rukun wajib? Hah? Yang rukun qauli apa? Yang pertama bacaan yang wajib takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib rukun, tapi rukunnya rukun qauli. Nggak boleh dalam hati takbirnya. Nggak boleh. Dia mesti dibaca karena dia masuknya rukun qauli. Takbirnya yang wajib, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Sah sembahyang kita walaupun tidak mengangkat tangan. Sah kita. Itu bacaan Allahu Akbar wajib rukun qauli. Apalagi baca doa istiftah. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Sunnah. Habis takbiratul ihram dia baca itu langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sah? Karena dia sunnah. Yang wajib setelah takbiratul ihram, bacaan yang wajib adalah membaca suratul Fatihah. Wajib, nggak sah sholat kita kalau nggak baca itu. La sholat liman qara'a al-Fatihah. Tidak dianggap sempurna sholat kalau dia tidak membaca apa? Fatihah. Quran ada 30 juz. 30 juz ini terdiri 114 surah. Dari 114 surah ini 113 surah sunnah. Yang wajib di dalam sembahyang hanya satu surah, yaitu apa? Fatihah. Jadi sah sholat kita kalau kita nggak baca suratul Ikhlas. Sah sholat kita kalau nggak baca surat Al-Kafirun. Sah. Tapi tidak sah sholat kita kalau tidak baca apa? Fatihah. Jadi Fatihah mesti dibaca. Gak bisa di dalam hati. Walaupun ada yang berpendapat membaca Fatihah dalam hati, membaca bacaan dalam sembahyang hati makruh saja. Tapi jumhur mengatakan karena Fatihah adalah merupakan rukun qauli, maka mau tidak mau wajib diapain? Musik itu baca minimal kedengaran buat siapa? Apalagi baca sholawat kepada Nabi Muhammad.
wajib hukumnya. Kapan? Tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Di tasyahud akhir baca sholawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Nggak sah sembahyang kita kalau nggak baca itu. Itu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Nah, wajib itu baca sholawat kapan? Ketika sholat, yaitu ketika tasyahud akhir. Sholawat kepada nabinya, bukan kepada keluarga dan sahabatnya. Kepada keluarga dan sahabatnya, ulama bilang itu hanya sunnah saja, tapi sunnatul awal. Kalau dia nggak baca wa ala alihi wa sahbihi, maka dia harus sujud apa? Yang wajib itu salawatnya kepada siapa? Kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau wa ala alinya sunnah. Ya. Nah, apalagi rukun qauli yang wajib selain dari takbiratul ihram, selain membaca Fatihah, selain salawat, apa lagi? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam masuk rukun qauli. Bacaan yang wajib. Salam yang mana? Salam yang pertama. Wajib tuh dia baca. Salamnya bukan nengoknya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gak pakai nengok. Sangat. Karena menengoknya adalah sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak? Pertama sembahyang apa? Sembahyang apa? Nah, ditekankan dalam Fathul Qorib sholatul janazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minimal assalamualaikum. Boleh terus gitu loh. Ya. Minimal ucapan salamnya assalamualaikum. Nggak boleh baca assalam, nggak boleh. Jadi minimal salam yang wajib itu adalah assalamualaikum. Nah, ini namanya memahami tentang rukun-rukun. Dari yang 17 ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada juga rukun apa? Fi'li. Mana rukun fi'li? Berdiri. Berdiri dalam sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dalam sholat yang 5 waktu berdiri bagi orang yang mampu, bagi orang yang kuat berdiri, bukan yang sehat. Sebab ada orang yang sehat tapi tak kuat berdiri, ada tak? Jadi makanya buat orang yang mampu berdiri, buat sembahyang yang 5 waktu, buat orang yang mampu berdiri, maka berdirinya hukumnya wajib. Berdirinya wajib. Tidak sah sembahyang orang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia kuat berdiri, dia mampu berdiri, tapi sembahyangnya duduk, tidak sah. Karena berdiri rukun fiqh. Kecuali sembahyang sunnah. Kecuali sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah, walaupun dia tidak dia kuat berdiri, dia mampu berdiri sembahyang sunnah, tapi sembahyangnya duduk. Sembahyang sunnah ba'diyah misalnya, habis berzikir kemudian dia malas berdiri, ya. Jadi sembahyangnya sambil apa? Duduk, boleh, sah. Ya, kata Syekh Nawawi dalam Riyadhul Bari'ah, sah. Tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Bahkan dalam Riyadhul Bari'ah itu, kitab Riyadhul Bari'ah, sah. Bukan hanya duduk sembahyang sunnah, berbaring pun sah. Sembahyangnya sambil apa? Sah. Besok amalin. Ramai nggak?
Boleh nggak? Boleh. Padahal boleh. Kalau sembahyang sunnah. Itu rukun fikih berdiri, apalagi ruku, apalagi i'tidal, apalagi sujud. Itu semuanya rukun-rukun fikih. Ya. Makanya batal orang sembahyang kalau dia melebihi rukun fikih dari 2. Rukun fikih, ruku dia bikin 2 kali rukunnya. Bisa nggak? Bisa terjadi nggak? Hah? Kapan? Bisa aja. Ketika imam membaca surat sajadah. Bisa nggak? Makanya imam kalau dia mau baca ayat sajadah, kan kita di situ sunnah sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu sunnah dalam sholat, sunnah di luar sholat. Nah sekarang di dalam sholat dia pengen baca ayat sajadah, gitu. Dia ini kemudian dia kebilangin jamaah. Akhirnya wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Ruku apa sujud? Ruku apa sujud? Sujud. Kita kata-kata tahu ruku apa sujud? Ruku kita. Kemudian kita lihat nih orang pada sujud. Kita diemin aja. Kita angkat. Allahu Akbar. Imam diri lagi ya. Baca surah lagi. Terus apa? Berarti dia 2 ruku dalam 1 rakaat. Tuh. Bisa batal tuh sholat kita. Ya, karena menambahkan rukun fikih. Ya, menambahkan rukun fikih. Ini kalau udah bicara bab fikih ini jadi luas nih. Ya. Maka itu udah beli ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, wasaili wajibatiha, dan begitu juga harus semua wajib-wajibnya tadi itu yang rukun qalbinya, rukun ininya, kita harus tahu. Makanya kata Imam Syafi'i, salah satu syarat sah, maaf ini, salah satu syarat sah sholat, salah satu syarat sah sholat. Berarti kalau itu enggak terpenuhi, sholatnya enggak sah. Apa salah satu syarat sah sholat itu? Mengetahui perkara yang rukun dan yang sunnah. Berarti untuk sah sholat dia harus tahu mana bagian yang apa? Yang rukun, yang wajib. Enggak boleh yang sunnah dibilang wajib, wajib dibilang. Terus bagaimana dong supaya kita tahu? Bagaimana? Ngaji kita wajib tuh kita. Ya, masya Allah. Kalau ada orang yang salah, kemudian dia ngaji, dosa dua dosanya dia. Dosa ibadahnya salah, dosa nggak ngaji. Kalau yang ngaji ada musuh, andai kata dia ibadahnya ngaji malah gimana? Ngajinya walaupun tidur. Ngajinya rajin dia, tiap di mana aja dia ngaji, dia ini. Kalau tahu ibadahnya ada yang salah, paham tuh? Ada yang kurang, insya Allah masih dimaaf. Insya Allah dengan keberkahannya ngaji, insya Allah dimaaf. Kenapa? Namanya juga orang masih belajar, paham ya? Namanya aja orang masih, kalau salah-salah dikit kaki kita wajar. Ya, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan dengan keberkahan daripada kita hadir lagi. Ya, makanya ntar ketemu kalau kita baca kitab itu apa namanya Masailul Ibad, kata Abu Lais, orang yang ngaji itu, orang yang ngaji dulu di majelis taklim, kemudian dia pulang nggak dapat satu pun, nggak nempelin, paham ya?
Tapi ngaji nggak? Ngaji dia, ngaji tapi pulang nggak ada satupun yang nempel. Ya, ada nggak yang begitu kira-kira ya? Hah? Ya, Masya Allah. Kata Imam Abu Dasar, kalau ada orang yang model begitu tuh, dia ngaji pulang gak ada yang nempel aku, Allah masih kasih kepada dia 7 kemuliaan. Padahal dapat nggak? Apal nggak? Ini kan gua banget itu. Dapat 7 kemuliaan Allah kasih itu, Masya Allah. Berkahnya apa? Ngaji. Dah, Masya Allah. Wasunaniha, dan juga harus mempelajari tentang apanya? Amalan sholat 2, rukun sholat atau wajib sholat. Yang kedua, sunnah dalam sholat. Itu doang kan amalannya. Beda sama haji. Kalau haji amalannya 3, umroh amalannya 3. Ada rukun haji, ada rukun umroh, ada wajib haji, ada wajib umroh, ada sunnah haji, ada sunnah umroh. 3 dia. Rukun beda sama wajib. Tapi dalam sholat rukun sama wajib sama. Ya, tapi dalam haji, dalam umroh beda. Rukun haji beda, wajib haji beda. Ya. Nah, wasunaniha. Yang ketiga, supaya kita dapat rezeki ilmu, karena salah satu yang dapat menghadirkan ilmu dengan baik, yang bisa dengan cepat menghasilkan rezeki berupa ilmu itu adalah sholat. Maka sholatlah kamu dengan bita'zimi wal khusyuk. Yang kedua, wal ta'dilil arkan, harus benar rukun-rukunnya, harus benar itu yang namanya wajib-wajibnya, wasunaniha, dan juga harus benar apanya? Kesunahannya. Supaya harus yang sunnah benar, maka jangan dianggap remeh. Kalau perkara-perkara sunnahnya, ini ada orang yang buru-buru aja sembahyang, habis baca Fatihah, Allahu Akbar, langsung ruku, nggak baca lagi surahnya. Paham tuh maksudnya? Padahal baca surah di situ hukumnya sunnah. Lagi waktu sujud ruku, dia nggak baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, karena dipikir itu sunnah. Karena dipikir sunnah, jadi yang wajib-wajib aja dikerjain. Jangan, nggak boleh kita. Wala tahqiruna minal ma'ruf bisyai'an, nggak boleh kita meremehin apalagi itu sunnah. Kalau ada orang yang meremehkan sunnah, apalagi tidak mau menjalankan sunnah, salah satu yang menyebabkan dia tidak bisa melihat wajahnya Nabi adalah orang yang tarikus sunnati, orang yang selalu meninggalkan sunnah kata Nabi. Ya, nanti di sana tidak akan bisa dia melihat Rasulullah. Jangan lagi dapat syafaatnya, melihat wajahnya aja bisa, insyaallah. Nah, masuklah wassalat wa adabiha. Dia itu tentang apa ya? Adab. Yang tentang adab. Jadi sembahyang jangan bicara saja doang, tapi harus bicara apa? Ada akhlaknya. Kita lagi ngomong ada Allah nih. Bayangin kalau ada beneran gitu. Ya, pakaiannya, sarungnya, dan lain sebagainya. Itu adab namanya. Ya, bagaimana kita adab tuh melihat ke bawah. Makruh Pak, sembahyang itu bila rata atau jalan rata. Makruh. Ya, matanya bila rata. Yang dilihatin kayak orang. Ya, baca dulu. Makan 35.000 tuh. Dipikirin kayak orang. Kayak orang dipikirin, astagfirullahaladzim. Ya, makanya sunnah dia untuk dilihatin ke bawah. Adab tuh namanya. Sekalipun sembahyang di depan Ka'bah, padahal memandang Ka'bah ibadah, tapi kita sholat cukup waktu takbir mengucapkan Allahu Akbar, terus sujud, lihat tempat sujud. Nggak boleh kita melihatin itu terus. Makruh kata ulama. Padahal melihat apa? Nah, buat orang yang sembahyang di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, maka dia harus lihat Ka'bah ketika mau mulai.
tiang itu di sini doang kecil, di sono tiangnya gede, ya, gede tiangnya diperlukan kita lapisnya. Jadi kalau kita itu di sini di tiang, nggak kelihatan tuh apa. Kata di dalam kitab Tarikhul Ka'bah itu dalam kitab itu, kalau kita mau sembahyang di dalam Masjidil Haram, maka sebelum takbir dia mesti lihat dulu Ka'bahnya, sampai Ka'bah dulu. Kelihatan mana? Kalau dia di dalam ada tiang, bukan tembok ya, apaan? Jadi kalau tiang bisa udah tuh Ka'bah, sejurusan dia ke Ka'bah. Nah di situ, ada dalam sembahyang, baik ada pakaiannya, baik ada tingkah laku dalam rukuknya, termasuk tuh orang yang tidak beradab, kalau duduk nggak pakai tumanina, nggak pakai itu ada. Masya Allah, diajarkan kita kalau sembahyang itu sudah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan dengan baik, dengan benar, maka insya Allah akan mudah menghasilkan dan mendatangkan apa? Rizki berupa apa? Insya Allah. Ya. Jadi kalau sekarang kita rada susah dapetin ilmu, pantas nggak? Halo? Pantas nggak? Jujur namanya itu. Kenapa pantas? Karena sholat kita belum seperti yang diharapkan ini. Betul ya? Iya. Ya, jangan salahin gurunya. Gurunya bego banget ini. Gue jadi nggak bisa kan? Gurunya dia bener kok. Gurunya dia omelin segala macam. Umur sih dia omelin pantas aja gue susah mandi. Aku doang. Gitu. Coba dikasih nasi kebuli. Astagfirullahaladzim. Wa salatu duha fi zalika ma'rufatun masyhurun. Nah, tadi itu sembahyang apa? Sembahyang apa? Wajib tuh. Nah, kalau itu udah benar, supaya tambah kencang lagi, kerjain apa? Yang sunnahnya. Paham tuh ya? Kerjain ya sembahyang sunnah. Sembahyang ini dua, ada wajib, ada sunnah. Sholatul mafruḍah atau sholatul maktubah itu sholat yang wajib. Tapi ada sholat namanya tatawwu', yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah tatawwu' ini dibagi dua. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah nawafil. Sholat sunnah dibagi dua. Ada sunnah rawatib, ada sunnah nawafil. Sholat sunnah yang rawatib ini yang mana? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sembahyang fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu namanya rawatib. Yang mengiringi sholat fardu ini ada dua. Ada yang mengiringi sebelum sholat, ada yang mengiringi sesudah. Kalau yang mengiringi sebelum sholat namanya apa? Qobliyah. Kalau yang namanya mengiringi sesudah sholat namanya. Nah, jadi yang namanya ba'diyah dan qobliyah namanya sholat sunat apa? Enggak ada sholat sunat rawatib selain itu. Jadi sholat sunat rawatib yaitu qobliyah dan. Nah, sekarang ada yang kedua, sholat sunat apa tadi? Nawafil. Nah, sholat sunat nawafil ini kata ulama fikih dibagi tiga. Sholat sunat nawafil, ada sholat sunat nawafil karena waktu, ada sholat sunat nawafil karena sebab, ada sholat sunat nawafil tidak karena waktu, tidak karena sebab. Dibagi tiga tuh dia. Ada sembahyang sunnah yang karena waktu, artinya ada waktunya, nggak bisa di luar waktu itu. Mana contohnya? Ini sholat apa? Duha. Nggak bisa jam segini sembahyang duha. Bukan waktunya, karena dia sembahyang sunnah itu karena waktu.
di waktu sesudah zuhur, bukan waktunya. Sholat tahajud masuk yang namanya sholat sunnah karena apa? Karena apa? Karena waktu. Nggak boleh kita kerjakan tahajud di waktu pagi, karena bukan waktunya. Itu namanya sholat sunnah karena. Tapi ada sholat sunnah karena apa tadi? Sebab. Jadi didirikannya itu sholat sunnah itu karena ada sebabnya. Mana? Kusufus samsi wa kusuful qamari. Sembahyang sunnah gerhana matahari, sembahyang sunnah gerhana bulan. Kenapa ada sembahyang sunnah gerhana bulan? Karena saat itu terjadi ada sebabnya. Sekarang kita bikin sholat gerhana bulan nggak bisa, karena nggak ada gerhana. Jadi kalau ada gerhana baru jadi ada sebab namanya. Itu namanya sembahyang sunnah karena ada lagi sembahyang sunnah tidak karena waktu, tidak karena sebab. Apa? Sunat mutlak. Sembahyang aja 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, boleh. Sholat sunatul awabin, sholat sunatul awabin, baik dari isya'i antara maghrib dengan isya sambil menunggu udah dia mau sembahyang sholat sunat awabin, boleh 20 rakaat. Pernah? Hah? Iya, kita mau kurang doyan, mau ibadah, ya, kurang doyan kita mau ibadah. Yang kita doyanin apa? Iya, kita kurang nggak ada al-hirsul ala ibadah, nggak rakus dalam ibadah. Ya, itu banyak. Boleh tuh kita bayar isya antara maghrib dengan isya, bayar parunya udah maghrib, bayar sunat badiannya udah, baca Quran udah, isya belum apa? Belum masuk, bayar aja 20 rakaat. Itu asal jangan pakai as-sholatu tarawih, tarawih ya, boleh kita pakai 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Ya, jadi 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat salat? Ya karena Nabi bilang sholatul lail masna wa masna, sembahyang malam itu 2 ya, masya Allah. Nah, sholat duha kalau begitu maksudnya apa dia? Sebab karena sebab atau karena waktu? Karena waktu. Nah, ya masyhur dan dia sudah masyhur. Banyak Quran itu ya diriwayatkan itu ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala inna Allah taala yaqul. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsinya, apa kata Rasulullah, ya abna Adam, hei anak Adam, ikfini awwal nahar bi arba'i akufaka bihinna amra yaumika. Allah bilang tuh, kata Allah, ya abna Adam, hei manusia, anak Adam, infini, mintalah kecukupan kepadaku, mintalah kecukupan kepadaku awal nahar, di awal siang. Maksudnya awal siang apa? Maksudnya awal siang apa? Duha. Awalnya hari itu adalah awal siang itu waktu duha. Mintalah kecukupan kepadaku, kata Allah, minta dicukupkan olehmu kepadaku. Kapan minta dicukupkannya? Waktu duha. Dengan apa mintanya? Bi arba'i rakaatin, yaitu dengan sembahyang berapa rakaat? 4 rakaat. Dengan 4 rakaat. Ya, kerja itu 2 salat. Salat duha minimal. Sembahyang duha 2 rakaat boleh. Bis 2 rakaat selesai enggak apa-apa. Tapi berdasarkan hadis ini yang paling utama minimal berapa? 4. Dia buat 8 juga boleh. Dia buat 12 boleh. Salat duha. Nah sekarang disuruh ya ikfini awalan nahar, mintalah kecukupan kepada Allah di awal siang, yaitu di waktu duha dengan 4 rakaat. Kalau itu kamu lakukan, aku fakar bihina, aku akan cukupkan dirimu bihina dengan sebab sholat duha 4 rakaat ini amran yaumika, semua urusan pada hari itu aku akan jamin dan aku akan cukupkan.
Insyaallah. Yang ngomong siapa? Allah. Allah yang menjamin itu 4 rakaat kita sholat duha dengan 4 rakaat, masya Allah. Insya Allah. Kada fi sahih. Wal muradu bil arba'ati sholatul duha, dan yang dimaksud dengan 4 di situ adalah sholat apa? Sholat duha. Ya, dengan mengerjakan sholat duha ya 4 rakaat. Tapi berapa salah? 2 salah. Ya. Wal ahadisu fi fadilatiha kasiratun, dan begitu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan daripada sholat apa? Duha. Makanya orang banyakkan kalau pengen dapetin rezeki, ya sholat apa ya? Duha loh, minta duha. Makanya doanya kan begitu, ya Allah, apabila doa rezeki saya ada di atas, turunin ya Allah. Kalau rezeki saya ada di bawah, naikin ya Allah. Kalau rezeki saya ada jauh, Allah tidak suruh-suruh. Allah tidak suruh-suruh. Allah tidak perintah-perintahin. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya kita minta, ya disuruh ya Allah, turunin ya Allah kalau di atas, naikin ya Allah kalau di bawah, deketin kalau apa? Ya Allah ya Rabbana gitu. Nah, sholat duha masyhur, dikenal sudah bahwa sholat itu adalah sholat dalam rangka meminta apa? Rizki. Tapi kita jangan niatin itu. Udah kita niatin menjalankan sunnah, paham tuh? Dalam rangka mendekatkan diri. Allah juga tahu kita butuh apa? Rizki, tahu, kelihatan tampangnya. Iya, mau jadi pakai minta-minta, ntar akhirnya nggak ada nilai kita. Selain aja udah mau Allah. Allah tahu kalau emang sholat duha itu masyhur sudah, sebanyak dua dalam rangka minta apa? Minta rezeki, ya. Wa qira'atul suratil waqi'ah, nanti gitu. Masuk situ dah, ya. Wa qira'atin ya, di wa qira'atis suratil waqi'ah, insya Allah, ya. Situ dah. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat.